Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas G dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang menumbuhkan nilai Pancasila pada generasi muda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asni Ismatul Habibah dengan NPM 22.308. Nama saya Disa Putri Awalia dengan NPM 22304. Nama saya Muzakil Firmansyah dengan NPM 22192. Nama saya Nasosti Nabila dengan NPM 22111. Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini. Pancasila di kalangan generasi muda terlambat diimplementasikan bangsa Indonesia, maka untuk menanggulangi masalah besar tersebut dan untuk menambah rasa nasionalisme harus dilatih tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Memberi penyuluhan kepada seluruh bangsa Indonesia sangat pantang terhadap masa depan bangsa karena nasionalisme dan masa depan bangsa karena nasionalisme dan cinta tanah air sangat diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Memupuk rasa nasionalisme bisa dimulai dari kelompok terdekat, misalnya keluarga. Peranan Pancasila bukan hanya sebagai pedoman hidup bangsa, melainkan sebagai petunjuk karakter bangsa. Pancasila dibuat dengan tujuan untuk dijadikannya dasar negara yang dapat membimbing bangsa Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik karena memiliki fungsi. Nah, menurut Noto Negoro, Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa fungsi tersebut adalah pengaturan tatanan hidup masyarakat, yang kedua alamat pemersatu bangsa, yang ketiga pedoman bagi kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang keempat sebagai jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia, dan yang kelima adalah sebagai alat untuk keamanan serta kemakmuran bersama untuk masyarakat Indonesia. Di era globalisasi ini, kebudayaan asing dapat mudah masuk ke dalam masyarakat Indonesia dan dapat dengan mudah mempengaruhi generasi muda melalui Pancasila diharapkan dapat memecahkan segala persoalan yang terjadi di masyarakat dan untuk mempertahankan keutuhan pemersatu dan kesatuan bangsa. Baik, itu sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, silahkan. pertanyaannya, apa tujuan mempelajari Pancasila bagi generasi muda? Di sini saya akan menjawab tentang tujuan mempelajari Pancasila bagi generasi muda. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Mau nanya, Saya Kak. siapa dulu? Aida dulu ya, paling. Mau nanya, bagaimana generasi muda berperan dalam melestarikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Contoh hal kecil yang dapat dilakukan para pemuda dan masyarakat dalam menerapkan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjadi pribadi yang adil dan bertanggung jawab, saling membantu dan gotong royong, menjalankan syariat agama dengan baik dan benar, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan mahasiswa, Resimen Mahasiswa atau Menwa, sebagai contoh gerakan melindungi NKRI. Hal lain yang dapat dilakukan pemuda adalah dengan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.
Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menjadikan 4 pilar bangsa sebagai landasan pergerakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaannya, apa saja yang menjadi tantangan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila di era digital seperti saat ini? Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi, yang pertama itu ada kemudahannya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang menyebar melalui media sosial, terus kurangnya pengawasan dalam menggunakan teknologi informasi, munculnya banyak berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial, munculnya pemikiran-pemikiran intoleran dalam media sosial yang mengganggu persatuan dan kesatuan. Terus ada yang kelima itu masih kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mudahnya terprovokasi dengan berita-berita di media sosial, dan munculnya arus globalisasi. Saya ingin bertanya, Silakan. apa yang harus dilakukan generasi muda untuk menghadapi era globalisasi? Ya baik, saya akan menjawabnya. Apa saja yang harus dilakukan generasi muda untuk menghadapi era digitalisasi, era globalisasi itu ada 3. Jadi yang pertama itu mendukung dan mencintai produk dalam negeri. Jadi kita harus bangga atau membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Dan yang kedua itu menyesuaikan budaya asing dengan budaya kita sendiri. Jadi dalam menghadapi proses globalisasi dan budaya yang begitu majemuk, tiap individu harus bisa menyaring lagi kebudayaan asing dan tetap berpegangan pada nilai-nilai norma budaya kita. Dan yang ketiga itu ada memahami Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan menghayati Pancasila, maka kita akan menjaga Indonesia dalam benak kita. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin sesi tanya jawab kita tutup ya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, kalau kelebihan itu kembaliannya. Hehe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.